Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah karena dengan isinya kita semua diberikan kekuatan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara atau kegiatan webinar kita dalam rangka hari ulang tahun PGRI dan hari Guru Nasional di tahun 2022. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk memanggil atau mengajak teman-teman untuk bergabung pada hari ini Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini kita materi webinar kita hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Supriyadi, salah seorang guru di SMP Negeri 1 Pansit dengan dengan judul materi adalah pemenuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi karena ini yang sangat didengungkan oleh Kementerian Pendidikan bahwa bagaimana ke depan kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu saya langsung memberikan waktu kepada Pak Supriyadi kurang lebih ya 1 jam lah Pak Supriyadi. Jam 3 nanti akan ditambah lagi tanya jawab. Oke, banyak waktu yang kita akan gunakan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Supriyadi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi di tempat ini saya merasa cukup sangat bahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru sekalian, mengikuti webinar ini, berbagi terkait dengan dampak positif ya yang sudah pernah saya lakukan, terutama dalam hal terkait dengan materi saya hari ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, ada kata di awal tadi ya, ada kata pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Kenapa mesti kita harus memenuhi kebutuhan belajar siswa itu? Ya, karena tuntutan di kurikulum Merdeka Belajar ini, nah, kita diharapkan nantinya memberikan pemenuhan belajar ke siswa sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan dalam kegiatan proses belajar mengajar mereka. Karena kenapa? Karena tuntutan ketuntasan, kalau dulu ada istilah ketuntasan belajar, nah sekarang ada ketuntasan belajar disesuaikan dengan kemampuan individu, disesuaikan dengan kemampuan siswa itu, ya. Nah, mungkin minta izin dulu Pak Mansur bisa diaktifkan untuk bisa dapat berbagi, karena saya lihat di sini masih tertulis hanya penyelenggara dan penyaji yang dapat berbagi terkait dengan materi saya untuk hari ini. Oke, saya set dulu. Oke, saya lupa, mohon maaf. Oh iya ya. Supriyadi. Oke, sudah. Oke. Sabar ya Bapak Ibu. Saya set dulu materi terkait dengan hari ini. Mungkin kalau 1 jam itu mungkin ya cukup lama ya. Tapi saya bagusnya ini lebih banyak nanti ditanya jawabnya.
Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan ya materi hari ini? Kuisis, sudah kelihatan kuisis. Nah, oke. Nah, saya pakai materi terkait dengan jadi PowerPoint-nya pakai kuisis ya. Nah, pemenuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, apakah selama ini terkait dengan pemenuhan belajar murid, apakah sudah pernah dilakukan di sekolah Bapak Ibu, terutama di kelas? Mungkin kebanyakan dari kita pada saat kegiatan proses pembelajaran itu berlangsung ya. Nah, siswa cukup ditanya, ya, siswa cukup di materi ini, hari ini kita akan belajar terkait dengan materi ini. Nah, siapkan buku, kertas, dan catat materinya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid kita? Ya. Nah, menurut salah satu pemerhati pendidikan mengatakan bahwa pendidikan yang bermutu itu adalah pendidikan yang mampu memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Apakah sudah kita lakukan hal seperti itu? Ya. Nah, kalau kita lihat kondisi siswa di sekolah kita, satu kelas isinya 32 orang itu pasti kebutuhan mereka berbeda-beda. Ya. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang pendidik untuk memfasilitasi. Jadi pendidik itu adalah fasilitator yang harus mampu memenuhi kebutuhan murid. Nah, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta memperlakukan sesuai keunikan masing-masing. Nah, di sini ya, terlihat bahwa dalam satu siswa, apalagi dalam satu kelas 32 orang itu, Ki Hajar mengatakan bahwa siswa itu unik. Siswa itu dalam setiap orang pasti berbeda. Itulah yang dikatakan mengapa mereka unik. Ya, karena pasti misalnya saja dari segi hobi, ya, dari segi minat belajar mereka, pasti dalam satu kelas itu tidak mungkin ada yang persis sama. Nah, menurut seperti tuntutan sekarang itu dari Merdeka Belajar itu mau mengembalikan bagaimana pemikiran Ki Hajar waktu dia memulai pendidikan di Indonesia. Jadi dia mengatakan bahwa tuntunlah siswa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Nah, kodrat alamnya sekarang bagaimana? Kodrat zamannya sekarang bagaimana? Sekarang teknologi semakin canggih, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita masih ya memikirkan seperti zaman kita dulu, kalau terkait dengan handphone, terkait dengan internet ya masih susah. Sekarang internet sudah banyak. Bahkan siswa kita sudah punya handphone pribadi. Ya. Nah, itulah makanya sekarang di Ki Hajar melalui Ki Hajar sekarang itu yang akan dikembalikan. Bagaimana pendidikan di Indonesia sekarang? Jadi menurut Ki Hajar maka tuntunlah siswa itu sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat alamnya di mana? Di mana mereka tinggal. Ya. Dan kodrat zamannya, zaman apa sekarang? Sekarang kan zaman milenial ya, di mana semua teknologi itu sudah sangat berkembang. Nah, namun kita lihat pendidikan di Indonesia sedari dulu hingga sekarang ya masih belum banyak perubahan. Di mana pembelajaran masih menganggap bahwa semua anak adalah sama. Apakah benar Bapak Ibu? Kalau sekarang ya banyak yang beranggapan masih banyak yang beranggapan seperti ini, ya. Bahwa masuk kelas, masuk mengajar, catat materi ini, kerjakan tugas ini, berarti itu belum bisa mengidentifikasi apa sih kebutuhan peserta didik saya. Ya. Nah, hal ini tampak pada proses dan penilaian belajar yang tidak fleksibel. Nah, dalam pembelajaran pada umumnya guru masih mendominasi. Artinya di sini komunikasi satu arah tanpa memberikan kesempatan bagi murid untuk memperoleh
pengalaman belajar mereka yang bermakna. Nah, makanya sekarang setiap guru dituntut untuk memahami apa sih kebutuhan siswa saya di dalam kelas ini. Sudahkah Bapak Ibu melakukan pengidentifikasian terkait dengan kebutuhan belajar mereka? Ya. Nah, pertanyaannya boleh dijawab di kolom chat ya, Bapak Ibu. Nah, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan setiap peserta didiknya. Makanya di program guru penggerak yang saya ikuti di tahap ketiga itu intinya adalah bagaimana dalam kegiatan proses pembelajaran itu setiap siswa diberikan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan sesuai dengan apa yang mereka minati, apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran. Karena selama ini banyak yang masih beranggapan itu tadi. Satu masuk di kelas ya semua siswa dianggap sama. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu. Makanya sekarang melalui program Merdeka Belajar, maka dimunculkanlah satu yang sebenarnya bukan hal yang baru ya, tapi hal yang baru yang bagi kita kenali di implementasi kurikulum Merdeka Belajar, bahkan sekolah penggerak ya, yaitu model pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Mengapa harus berdiferensiasi? Ya. Karena kalau kita lihat tuntutan dari kurikulum kita yaitu pemenuhan belajar ya, pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Maka muncullah istilah berdiferensiasi. Kalau dari kata berdiferensiasi, dari kata bahasa Inggris itu saja different ya. Nah, mungkin teman-teman guru di sini ada yang bahasa Inggris, dari guru bahasa Inggris ya. Different, mohon diluruskan kalau saya salah. Different, kalau asal kata basic dari bahasa Inggris, different itu berbeda. Ya, membedakan, berdiferensiasi. Artinya pemberian pemenuhan kebutuhan belajar siswa itu dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi ini. Bagaimana maksudnya? Kalau dengar kata berdiferensiasi saja, kita perhatikan bahwa di dalam kelas sama tadi yang dikatakan di awal, ya, bahwa dalam satu kelas itu setiap siswa memiliki keunikan tersendiri. Apakah itu terkait dengan minat mereka? Apakah terkait dengan gaya belajar mereka? Apakah terkait dengan hobi mereka? Ya, pasti berbeda-beda. Nah, kalau model pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan, apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu? Apakah saya harus melayani? Contoh misalnya dalam satu kelas ada 32 siswa dengan kondisi bahwa gaya belajar mereka berbeda-beda, apakah saya harus melayani satu persatu ini? Mungkin secara harfiah ya, secara dari kata berdiferensiasi, pasti kita berpikir bahwa ternyata kalau saya mau terapkan berdiferensiasi ini, maka 32 siswa ini harus saya berikan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan mereka dalam satu kelas. Sedangkan waktu pembelajaran kita ya paling kalau di SMP 1 jam pelajaran kan 40 menit. Contoh misalnya saya ambil matematika 3 jam 140 menit, 40 kali 3 120 menit. Sanggup tidak saya layani ke 32 murid tersebut? Dengan sistem bahwa mereka memiliki keunikan yang berbeda. Ya. Nah, maksud dari pembelajaran berdiferensiasi ini ada beberapa konsep yang Bapak Ibu perlu pahami terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi di pembelajaran berdiferensiasi ini
Dikatakan oleh seorang ahli, ya, mengatakan bahwa serangkaian keputusan yang masuk akal. Ada kemungkinan tidak dalam pembelajaran kita memberikan suatu keputusan yang tidak masuk akal? Ya. Nah, di mana di sini keputusan masuk akal itu ya dibuat oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi kembali lagi bahwa model pembelajaran ini dia mengharapkan bahwa kebutuhan murid terpenuhi dalam proses pembelajarannya nantinya. Nah, orientasi terhadap kebutuhan murid tersebut terkait bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang bagaimana Bapak Ibu di dalam kelas? Apakah sudah terpenuhi hal tersebut? Apakah siswa kita sudah menyadari dirinya bahwa ini kita masuk di kelas, kita mau belajar ini? Apakah mungkin masih banyak di antara siswa kita masuk kelas, lebih banyak lagi bercerita, ketemu sama teman-temannya kumpul, cukup cerita lagi. Hari ini dicerita, besok itu lagi yang dicerita. Padahal kan sama-sama. Contoh kecil misalnya ya, hari ini. Sekarang kan Piala Dunia. Sama-sama nonton. Tahu skornya masing-masing. Sampai di sekolah, sampai di dalam kelas, masih itu yang dicerita. Ya, apakah yang sudah kita lakukan ini sudah menggambarkan, sudah mampu menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengundang murid untuk belajar? Nah, bagaimana dengan menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid kita? Apakah sudah sesuai dengan minatnya? Apakah sudah sesuai dengan tuntutan zamannya? Apakah sudah sesuai dengan lingkungannya? Ya, bagaimana dengan sumber-sumbernya? Apakah hanya bersumber dari satu buku paket? Ya, bagaimana dengan terkait dengan cara penugasannya? Apakah hanya terkait dengan ya cukup kamu ketika kamu memberikan tugas ya cukup tulis di buku kerja halaman sekian? Ya. Nah, bagaimana memanajemen atau terkait dengan bagaimana memanajemen kelas yang efektif, yang baik ya, yang sesuai dengan prosedur dengan menggunakan metode yang fleksibel? Apakah sudah dilakukan hal seperti ini? Sebenarnya Bapak Ibu sudah pembelajaran, contoh misalnya pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya di dalam kelas itu tanpa sadar kita sudah lakukan sebenarnya. Cuman kita belum tahu, ternyata apa yang telah kita lakukan itu sudah dikatakan berdiferensiasi. Ya. Nah, oke. Terkait dengan pembelajaran kembali lagi ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menjawab tuntutan kurikulum terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, pemerintah mengucurkan di program guru penggerak, di program sekolah penggerak, harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa? Karena dampak dari loss learning ya, akibat dari COVID-19. Ya. Nah, sekarang untuk salah satu cara ini masih salah satu cara ya mengatasi loss learning ini, maka dimunculkanlah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya saya akan nanti perlihatkan contoh pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di sekolah, yang pernah saya terapkan di sekolah terkait dengan pembelajaran matematika di SMP ya. Nah, nanti apakah terlihat nanti pada saat setelah pembelajaran berdiferensiasi diterapkan, apakah nanti sudah memenuhi syarat-syarat dari suatu pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah sudah termasuk apa yang saya lakukan ini termasuk suatu keputusan yang masuk akal? Karena inti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah itu tadi, serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan murid. Kebutuhan murid kita bagaimana selama ini? Pernahkah Bapak Ibu mengidentifikasi kemampuan belajar setiap murid kita sebelum pembelajaran dimulai? Istilah kasarnya sekarang ada istilah di penilaian di kurikulum Merdeka ya, istilahnya adalah tes diagnostik. Sebelum pembelajaran dimulai dilakukanlah yang namanya tes diagnostik.
Nah, tes diagnostik ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum pembelajaran dimulai, ya, nah, kita melakukan tes diagnostik untuk melihat, untuk memetakan bagaimana kemampuan siswa kita. Nah, dari pemetaan kemampuan siswa itu tadi, maka kita sudah bisa memberikan perlakuan apa yang sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan dari tes diagnostik yang kita lakukan. Nah, bukan hanya itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan terkait dengan pembelajaran persiapan untuk pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi ini. Contoh lain misalnya melakukan pengamatan, ya. Di dalam kelas Bapak Ibu pasti tahu bagaimana kemampuan dari setiap siswa kita. Ya, bagaimana penguasaan konsep mereka terkait dengan teori yang kita akan ajarkan. Nah, melalui pengamatan-pengamatan ini, Bapak Ibu sudah bisa mengelompokkan sebagai bahan persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Sama halnya dengan model-model pembelajaran yang lain, Bapak Ibu. Nah, model pembelajaran ini, pembelajaran berdiferensiasi, ini menuntut kita untuk melakukan suatu pengamatan, ya. Karena sebelum pembelajaran dilakukan, maka Bapak Ibu harus mengetahui dulu apa sih kebutuhan belajar murid siswa, apa kebutuhan belajar mereka terkait dengan materi ini. Jadi ingat Bapak Ibu, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu menuntut bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan suatu yang tidak hanya terkait dengan bagaimana pemenuhan belajar siswa, tetapi dia lebih ke berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Nah, ini yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi Bapak Ibu, sebelum pembelajaran berdiferensiasi kita lakukan, maka Bapak Ibu harus mengidentifikasi dulu. Kita identifikasi kebutuhan murid kita itu apa, ya. Nah, berdasarkan dari keunikan dari masing-masing peserta didik kita, ya. Jadi bisa saja dalam suatu kegiatan pembelajaran, nah ada beberapa siswa kita, kalau di materi ini dia belum kuasai, di materi ini ya dia sudah cukup menguasai sedikit, yang di sini ya sudah menguasai. Seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini, kalau Bapak Ibu mau terapkan, maka Bapak Ibu harus mengidentifikasi terlebih dahulu, ya. Apa yang diidentifikasi? Apa kebutuhan siswa kita sebelum pembelajaran berlangsung? Maka repotnya mungkin di awal gambaran awal Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini, betapa repotnya seorang guru, ya, ketika akan memulai proses pembelajaran, maka kita harus melakukan pengidentifikasian terlebih dahulu. Apakah nanti melalui tes diagnostik, apakah melalui kuesioner tertentu, apakah melalui pengamatan secara langsung untuk persiapan pembelajaran esok harinya terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ingat bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah berorientasi bagaimana guru bersedia untuk memenuhi kebutuhan muridnya terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat itu. Jadi ya, tidak mungkin setiap hari Bapak Ibu mungkin menggunakan model pembelajaran ini terus, ya. Maka harus disesuaikan dengan kondisi materinya. Apakah siswa sudah siap ketika diterapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Karena tantangan kita adalah ini, kebutuhan murid, ya, kebutuhan murid. Ya, jangan sampai begini Bapak Ibu, masuk di kelas kasih materi ini, ya mungkin ada siswa kita yang nyeletuk tanpa sadar, materi itu lagi, bosan, saya sudah tahu. Nah, bagaimana dengan memberikan perlakuan ke siswa ini? Apakah kebutuhannya sama dengan siswa lain? Padahal di satu sisi dia sudah paham terkait dengan materi ini. Siswa yang lain yang belum paham terkait dengan materi ini. Maka di pembelajaran berdiferensiasi ini, guru akan memberikan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan oleh kebutuhan murid. Nah, ada
Cuman saya nggak munculkan di sini Bapak Ibu, di presentasi saya. Ada beberapa ya, ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan murid kita. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut terkait dengan cara mengidentifikasi, nah ada ini beberapa miskonsepsi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Tomlinson yang merupakan salah satu penemu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, dia mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Contoh, pembelajaran berdiferensiasi ini bukanlah berarti guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda. Nah, makanya di awal tadi saya sempat singgung Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi tidak artinya dalam satu kelas itu berjumlah 32 murid, kita harus mengajar mereka dengan 32 cara yang berbeda. Sedangkan waktu kita dalam suatu kegiatan pembelajaran itu dibatasi. Bayangkan kalau misalnya 32 cara ini kita terapkan di 32 murid. Capek gurunya. Nah, bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal. Nah, terkadang dalam suatu siswa, dalam satu kelas, kita berikan soal ke siswa. Contoh misalnya dari 32 orang, 3 orang ini dia sudah tahu. Dan dia cepat selesai. Diberikan 20 soal. Dia selesai 10 menit. Anggaplah selesai dalam 10 menit. Nah, supaya ketiga siswa ini tidak mengganggu teman yang lainnya, ya, maka kita berikan lagi tambahan soal. Ya, kamu kerja lagi nih. Tambah 10 nomor lagi. Ya. Jadi, bukan berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibanding dengan yang lain. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi, jangan sampai Bapak Ibu berpikiran bahwa kita harus mengelompokkan mana siswa yang pintar dan mana yang siswa yang kurang pintar. Dikelompokkan dalam satu kelompok. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Ingat Bapak Ibu, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada satu tujuan pembelajaran yang sama yang harus dicapai oleh semua siswa. Cuman yang menjadi perlakuan yang menjadi beda di setiap kelompok adalah perlakuan yang diberikan. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sesuatu pembelajaran yang istilahnya semrawut ya. Ada artinya kalau kita khayalkan 32 siswa ini diberikan 32 cara yang berbeda masing-masing dalam proses kegiatan pembelajaran, inilah yang dia maksud semrawut. Yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus. Di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, membantu si B, membantu si C dalam waktu yang bersamaan. Bukan Bapak Ibu ya, bukan. Karena kita itu guru, kita bukanlah malaikat yang bersayap atau Superman ya, superhero. Bisa ke sana kemari untuk berada di satu tempat yang berbeda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan yang terjadi di siswa kita. Sesuai dengan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bukan superhero Bapak Ibu. Bukan juga malaikat bersayap. Nah, bagaimana sih sebenarnya konsep dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Nih ada Bapak Ibu ya. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 konsep terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten itu terkait dengan bagaimana materi yang pada saat materi pembelajaran diberikan ke siswa kita, penyajiannya. Bagaimana penyajian materi. Kemudian ada diferensiasi proses. Ya, bagaimana siswa memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Artinya proses yang diberikan dari proses kegiatan pembelajaran itu berbeda-beda sesuai dengan pemenuhan kebutuhan belajar murid. Kalau terkait dengan konten ya, bagaimana menyajikan materinya. Apakah materi disajikan dalam bentuk video, apakah materi disajikan dalam bentuk carta, apakah materi disajikan dalam bentuk infografis ya.
Nah, itu terkait dengan bagaimana di dalam kegiatan pembelajaran ini kita melakukan diferensiasi konten. Kalau prosesnya ya, tergantung disesuaikan dengan bagaimana proses pembelajaran siswa itu. Apakah misalnya dia harus mengamati video? Apakah mereka langsung mengotak-atik media pembelajaran yang sudah diberikan? Apakah dia mengamati, melakukan pengamatan terkait dengan infografis yang diberikan? Nah, ke semua kegiatan-kegiatan tadi itu yang diberikan ke siswa, itu kita tetap memiliki satu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Cuman proses yang diberikan ke siswa itu berbeda-beda. Sesuaikan dengan apa kebutuhan belajar mereka. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk dalam artian di sini adalah bentuk tagihan ke siswa kita setelah kegiatan pembelajaran diberikan. Kalau istilahnya sekarang adalah tugas. Kalau istilahnya dulu adalah tugas ya. Nah, kalau sekarang diistilahkan bentuk tagihan. Tagihan apa yang bisa diberikan ke siswa kita? Ya. Nah, ini juga pemberian tagihannya itu disesuaikan dengan minat mereka, disesuaikan dengan keinginan mereka. Nah, jadi pembelajaran terkait dengan diferensiasi produk itu, jadi siswa diberikan pilihan, kebebasan. Kalau selama ini kita guru memberikan tugas ke siswa, ya biasanya kan di buku. Kerjakan halaman sekian, tugas latihan sekian, di halaman sekian, silakan dikerjakan di buku tugasnya. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi, itu kita meminta siswa, kita memberikan pilihan kepada mereka. Kamu mau menyajikan tagihan kamu, tugas kamu dalam bentuk apa? Jadi di diferensiasi produk, mereka diberikan kebebasan untuk mengekspresikan bentuk hasil pembelajaran mereka. Apakah mereka misalnya mau buat dalam bentuk teks, ya? Apakah mau buat dalam bentuk infografis, apakah mau buat dalam bentuk audio visual. Nah, kan tuntutan sekarang, Bapak Ibu, di awal saya sudah katakan bahwa zaman siswa sekarang bukan lagi zaman yang kita, bukan lagi zamannya kita. Yang dulu waktu sekolah masih terbatas pada untuk pemanfaatan teknologi itu masih sangat terbatas. Sekarang siswa kita punya HP, ya, punya internet. Itu zamannya mereka. Nah, saatnya Bapak Ibu guru kita melakukan perubahan. Ya, melakukan diferensiasi produk ini kepada mereka. Memberikan mereka pilihan. Kamu mau apa? Kamu mau menyajikan tugas kamu dalam bentuk apa? Mau dalam bentuk video? Sekarang platform terkait dengan media sosial kan sudah banyak, Bapak Ibu. Apalagi sekarang, ya, apalagi istilahnya sekarang adalah generasi Z. Generasi di mana pemanfaatan terkait dengan teknologi itu sangat-sangat melekat di kehidupan mereka. Maka dari situ bagaimana dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi produk ini, di pembelajaran berdiferensiasi produk, kita memberikan pilihan kepada mereka. Bagaimana mereka mau menyajikan penugasan mereka. Apakah mereka nanti setelah buat video penjelasan, mereka upload di media sosialnya. Upload di YouTube, upload di Instagram, upload di TikTok. Kalau dulu TikTok hanya dimanfaatkan hanya untuk ya joget-joget, ya, hanya untuk memperlihatkan sesuatu yang lucu atau apa. Nah, sekarang kita memanfaatkan media sosialnya ini yang dekat dengan mereka sebagai pemenuhan tugas mereka. Sekarang ada banyak contoh, misalnya kalau siswa mau buat infografis, maka mereka bisa memanfaatkan aplikasi Canva. Kalau saya perhatikan di sini, di sekolah kami itu contoh misalnya, di kegiatan pembelajaran proyek. Mereka diajak, kamu dari proses proyek kamu mau selesaikan dengan menggunakan video, boleh. Jadi ya dari semua tahapan proses proyek kamu, kau videokan dari awal sampai akhir. Kemudian kamu diberikan pilihan, mau upload di sosial media mana? Yang penting kamu linknya berikan ke kami sebagai bentuk untuk pemeriksaan nantinya, pemenuhan tugas kamu. Ya.
Nah, jadi sekarang seperti ini Bapak Ibu, tuntutan dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Kita harus memberikan pilihan kepada siswa kita. Kalau selama ini kita kebanyakan hanya suruh mengerjakan di buku teks, sekarang ada banyak yang bisa kita jadikan sebagai bahan supaya mereka bisa lebih dekat dengan zaman mereka, sesuai dengan zaman mereka. Tidak mungkin kita di zaman dulu memaksakan di zaman mereka. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena sekarang tuntutannya seperti itu. Mau kemana-mana ya, teknologi sekarang sudah semakin canggih. Bapak Ibu sendiri sudah merasakan. Dulu kan menelpon hanya lewat telepon suara. Sekarang sudah bisa video call. Aplikasi sekarang juga sudah semakin banyak terkait dengan pemanfaatan teknologi. Ya, Bapak Ibu. Jadi, nah mulai sekarang dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan pemenuhan kebutuhan belajar murid, apakah dari segi kontennya, apakah dari segi prosesnya, apakah dari segi produk itu terpenuhi sesuai dengan pemenuhan belajar siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tuntutan dari pembelajaran berdiferensiasi ini seperti itu. Jadi muncul diferensiasi ini muncul ketika selama ini kita beranggapan bahwa dalam satu kelas itu siswa pemahaman mereka sama. Ya, sama. Maka muncullah pembelajaran berdiferensiasi yang didukung oleh pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa siswa itu unik. Di keunikan siswa inilah yang menjadi tanda petik. Ya, bahwa mereka punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Oke, jadi kata uniknya ini terkait dengan kebutuhan belajar mereka Bapak Ibu. Jangan dikaitkan dengan hal-hal yang lain Bapak Ibu ya. Oke, nah ini saya akan putarkan satu video. Ini merupakan tugas saya dulu waktu mengikuti program guru penggerak. Bagaimana penerapan dari proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya cerita sedikit Bapak Ibu ya. Di dalam kelas saya mencoba di awal sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada istilah proses relaxing siswa. Apalagi ini kebetulan hari itu jam terakhir, siswa sudah capek-capek, sudah olahraga, sudah capek. Nah, bagaimana memunculkan gairah mereka untuk tetap belajar? Nah, jadi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai ini, saya membagikan sebuah kuesioner kepada siswa. Kuesioner ini nantinya saya gunakan ya, jadi 1-2 hari ya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya berikan sebuah kuesioner. Kuesioner ini terkait dengan bagaimana terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang lebih menonjol ke mereka. Jadi tujuan dari pemberian kuesioner ini saya berikan adalah untuk mengelompokkan, saya ingin mengidentifikasi bagaimana gaya belajar mereka, ya, agar nanti pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, saya bisa memberikan proses, ya, diferensiasi proses, ada diferensiasi konten terkait dengan materi yang akan dipelajari. Tetapi tujuan pembelajaran ini untuk semua siswa sama, Bapak Ibu. Ya, tujuannya sama, yaitu mereka dapat menurunkan rumus ya, kerucut dari volume bola dari kerucut. Jadi kuesioner ini saya berikan 2 hari sebelum kegiatan belajar berlangsung. Ya. Nah dari sini inilah dasar saya untuk memberikan, artinya dari kuesioner ini saya bisa tahu bahwa ini kebutuhan setiap siswa saya ini melalui identifikasi gaya belajar mereka. Jadi di sini ada 3 gaya belajar Bapak Ibu. Ada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori itu dia lebih suka mendengarkan penjelasan langsung dari guru. Ada gaya belajar audiovisual. Dia lebih suka kalau dia melihat secara langsung melalui video. Nah, yang ketiga adalah dengan gaya belajar kinestetik. Dia lebih suka bersentuhan langsung dengan
media pembelajaran, alat peraga yang bisa diotak-atik secara langsung. Jadi setiap siswa, setiap kelompok setelah diberikan pengisian kuesioner ini, kuesionernya pertanyaannya cukup sederhana Bapak Ibu. Contoh misalnya, ketika kamu berada di dalam satu ruangan, kamu suka di tempat yang apa? Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang bising. Nah, dari identifikasi ini saya bisa memahami, saya bisa mengelompokkan bahwa ada siswa saya yang kalau dia suka gelap, maka dia termasuk gaya belajar ini. Dia yang suka ribut, dia masuk gaya belajar ini. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya ada sekitar 20 pertanyaan. Nah, dari dasar inilah nanti setelah siswa mengisi kuesioner ini, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, nah dari situ saya bisa mengelompokkan bahwa siswa ini dia berada termasuk dengan gaya belajar ini, gaya belajar kinestetik. Ini sukanya auditori, ini gaya belajarnya sebagai gaya belajar audiovisual. Nah, inilah yang saya maksud dengan pemenuhan kebutuhan belajar mereka. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, Bapak Ibu, saya identifikasi dulu kebutuhan belajar mereka terkait dengan gaya belajarnya apa dari masing-masing itu, dari masing-masing siswa. Nah, inilah yang saya dimaksud tadi, bahwa dalam proses pengelompokan tidak mungkin dalam 32 siswa dalam satu kelas itu kita memberikan pembelajaran yang 32 cara pembelajaran yang berbeda-beda. Tidak. Nah, contoh kecilnya tadi ini yang saya lakukan ya, pengelompokan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi sebenarnya untuk pengelompokan Bapak Ibu itu ada 3 Bapak Ibu ya. Ada terkait dengan profil mereka, profil siswa. Ada yang terkait dengan minat mereka. Nah, ada yang terkait dengan gaya mereka, gaya belajar mereka. Nah, yang salah satunya yang saya gunakan ini, gaya belajar mereka. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau diperlihatkan contoh kuesionernya, saya perlihatkan di akhir. Oke, saya lanjut ya. Terkait dengan nah, saya pasti kalian ini ada istilahnya relaksasi sebelum kegiatan pembelajaran supaya mereka tenang sebelum kegiatan pembelajaran. Videonya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Mana Pak Mansur? Videonya kelihatan ya? Berdoa dimulai. Pembagian kelompok ya. Ini pembagian kelompok disesuaikan dengan hasil kuesioner siswa. Maka dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi di dalam kelas ini saya bawa 2 buah komputer di dalam kelas ya. Itu nanti siswa yang mempunyai gaya belajar audiovisual, nah saya kelompokkan dengan menggunakan, saya bantu mereka dengan di diferensiasi konten dan prosesnya itu dengan menggunakan bantuan video yang ada di komputer ya. Saya sudah siapkan memang video di komputer tersebut. Jadi ini siswa itu sudah mulai berkelompok sesuai dengan gaya hasil kuesioner mereka ya, yaitu gaya belajar mereka. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai di sini hanya satu, Bapak Ibu. Ya, jadi masing-masing dari ketiga gaya belajar yang dimiliki oleh siswa itu
kita mempunyai satu tujuan pembelajaran. Jadi nanti masing-masing siswa itu dituntun dengan LKPD, di mana LKPD ini nanti akan digunakan oleh siswa mengikuti instruksi yang ada di LKPD. Jadi siswa itu berkumpul sesuai dengan gaya belajar mereka, tetapi yang mau dicapai itu ada satu tujuan pembelajaran. Ya. Jadi mereka nanti akan beraksi, akan mengikuti gaya belajar mereka sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Jadi di LKPD itu, di lembar kerja peserta didik itu sudah jelas instruksi apa yang harus dilakukan oleh siswa, ya, dan mereka harus mengisi LKPD tersebut, ya, karena agar nanti dari sini proses ini akan kelihatan bahwa dari kegiatan belajar mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Saya lanjut. Jadi ini sudah pembagian LKPD ya di masing-masing kelompok. Nah, ini kegiatan pembelajaran di kelompok siswa yang auditori. Jadi di siswa yang auditori itu dia lebih suka dijelaskan secara langsung, ya. Tetapi nanti tetap mereka mengikuti instruksi yang ada di LKPD. Di sini guru berperan. Ya, di sini peran guru ya. Dia berperan untuk menjelaskan secara langsung karena siswa di kelompok auditori ini dia lebih suka mendengar penjelasan secara langsung dari gurunya. Nah, di auditori ya, apakah mereka lebih suka mendengarkan penjelasan dalam bentuk audio? Boleh juga kalau misalnya Bapak Ibu sudah merekam audio, sisa nanti siswa kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di audio yang sudah kita rekam. Jadi sebagai bahan pendukung supaya kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ini tidak hilang arah, maka di LKPD Bapak Ibu disetting sedemikian rupa. Nah, nanti disesuaikan dengan gaya belajar dari masing-masing kelompok siswa. Nah, di tangan saya itu saya menggunakan mainan anak TK, namanya adalah pasir magnetik. Ini biasa dipakai anak-anak TK untuk main membentuk suatu benda, satu objek. Nah, dia menggunakan pasir magnetik. Kalau sekarang di Sidrap sudah ada Bapak. Ini di kegiatan siswa yang diikuti. Di sini ya kelompok belajar siswa yang kinestetik. Dia di siswa kelompok kinestetik ini dia lebih suka mengotak-atik media pembelajarannya. Artinya dia bisa bersentuhan langsung dengan media pembelajaran yang diberikan. Namanya kinestetik, berarti dia lebih banyak bergerak Bapak Ibu ya. Nah, gaya belajar kinestetik. Artinya ketika diberikan media pembelajaran, mereka tanpa dituntun dan tanpa instruksi langsung dari guru, mengikuti instruksi yang ada di LKPD, mereka sudah bisa menemukan cara belajar mereka sendiri dengan menggunakan tujuan pembelajaran sendiri dengan menggunakan media yang disediakan oleh guru. Jadi kalau di kinestetik ini ya seperti ini. Memperagakan sendiri, membuktikan sendiri bagaimana hubungannya terkait dengan pembuktian penurunan rumus pendidikan.
Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, ada siswa yang bertanya pada saat proses ini, Pak ini kok kayak kita kayak main anak TK, main pasir membentuk-bentuk itu Pak. Maka ya ikuti saja instruksi yang ada di LKPD. Insya Allah nanti di akhir kegiatan kamu pasti ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan dari proses ini. Jadi siswa selalu sendiri ya di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi setelah mereka melakukan praktek, kemudian mereka mengisi sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Nah, jadi di sini ada dua kelompok yang kinestetik, gaya belajarnya kinestetik. Ada juga nanti dua kelompok yang lebih suka audiovisual, gaya belajar audiovisual, dan ada satu kelompok yang suka auditori. Jadi perlakuan dalam proses kegiatan pembelajaran itu mereka diberikan perlakuan sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi ini kebutuhan belajar mereka Bapak Ibu. Yang lebih suka operasinya sendiri bidang pembelajarannya. Kemudian dia mengikuti petunjuk yang ada di Kalau yang ini pembelajaran siswa dengan menggunakan audiovisual. Saya memperhatikan sebuah video yang saya sudah rancang, saya simpan di komputer. Mereka memperhatikan, kemudian nanti mereka mengikuti petunjuk yang ada di LKPD. Jadi siswa yang dengan gaya belajar audiovisual itu dia lebih suka melihat, ya, dia lebih suka melihat, melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung. Bagaimana kemudian rumus dari kalimat itu melalui pendekatan tabung ya. Jadi ini terkait dengan siswa dengan pemenuhan kebutuhan belajar siswa dengan gaya belajar audiovisual. Jadi di akhir kegiatan pembelajaran ya kami mengundang masing-masing dari setiap siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda ini untuk mendemonstrasikan hasil belajar mereka di depan kelas. Jadi nanti akan ada penyatuan persepsi, persamaan persepsi terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia siswa yang dari gaya belajar kinestetik ini mendemonstrasikan di depan kelas. Begitu juga nanti untuk kelompok siswa yang lain, yang dari auditori dengan yang dari audiovisual. Jadi di akhir kegiatan pembelajaran ya kita minta bagaimana mereka merespon kegiatan pembelajaran hari ini. Ini kan menjadi bahan refleksi kita sebagai seorang guru untuk kedepannya terkait dengan pembelajaran yang telah kita lakukan. Pada hari ini adalah refleksi siswa ya. Tadi di awal itu. Pembelajaran hari ini sangat menarik dan seru karena pada hari ini kita bisa belajar dan bermain seperti
Oke, nah ini salah satu contoh tadi Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi kalau misalnya di awal kita mengatakan bahwa dalam semua di setiap kegiatan pembelajaran semua kebutuhan siswa harus terpenuhi secara utuh di ke-32 siswa tersebut, maka dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi bahwa ada sesuatu kita dapat istilahnya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka mereka kebutuhan belajar mereka akan terpenuhi. Jadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi menurut saya selain dapat mengoptimalkan pembelajaran, juga merupakan sebuah jalan untuk menuju merdeka belajar. Maksud kata merdeka belajar di sini adalah sesuai dengan tuntutan tadi bahwa akar dari sebuah di pembelajaran berdiferensiasi adalah pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana seorang guru itu merespon kebutuhan belajar tersebut. Jadi dari pembelajaran berdiferensiasi ini, pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran di mana berpihak pada murid ya. Karena kita menuntun mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi di sini anak diberi kebebasan dalam belajar, baik dari proses pembelajarannya maupun kebebasan dalam cara anak mengekspresikan hasil dari belajarnya. Nah, terlihat tadi Bapak Ibu di video. Nah, dari masing-masing setiap kelompok, meskipun sebenarnya agak terpotong sedikit ya, dari masing-masing kelompok setelah kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan, nah mereka mendemonstrasikan, mereka mengekspresikan hasil belajarnya di depan kelas. Ya. Nah, dengan adanya diferensiasi pembelajaran, anak akan merasa aman, nyaman, merasa dihargai dan diterima dan bahagia di dalam kelas. Dan memang salah satu tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar adalah siswa bahagia, ya. Anak dibimbing dan dituntun sesuai kodratnya dan sesuai dengan kemampuannya serta sesuai minatnya. Dengan begitu harapan dari tujuan pembelajaran dapat tercapai dan tujuan pendidikan Indonesia juga terwujud. Nah, mungkin hanya ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada satu kata menarik dari Ki Hajar Dewantara yang sangat berkesan bagi saya, di mana di sini dia mengatakan bahwa serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Maka seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Nah, dari kata-kata ini sangat bermakna bagi saya Bapak Ibu. Ini dari quotes dari Ki Hajar Dewantara. Nah, cukup mungkin dari saya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pemenuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya kembalikan ke moderator. Oke, Pak Mazur, silakan. Oke, terima kasih Pak Supriyadi, keren sekali Bapak Ibu semuanya. Mari kita beri aplaus digital kepada Pak Supriyadi hari ini. Tidak dirasa waktu kita sudah 1 jam lebih, tapi kita masih tetap menunggu ilmu-ilmu dari Pak Supriyadi. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah kita tanya jawab dulu. Sudah ada dari tadi Bu Sahria. Halo Bu Sahria. Langsung saja Bu bertanya. Bisa kita Ibu share. Sahria. Bu Sahria. Silakan Ibu Sahria, Bapak Ibu. Anda mendengar? Nah, ada yang mau bertanya, kita diskusi Jika ada yang saja bertanya, ya, silakan Bapak Ibu. Daftar hadir sudah saya berikan juga Bapak Ibu di chat room. Jadi sekarang sudah bisa dibuka. Ya, sudah bisa dibuka materinya, daftar hadirnya Bapak Ibu. Ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Selain Bu Sahria.
Bu Sudarni dulu, Bu Sudarni. Silakan Bu Sudarni. Oke, silakan Bu Sudarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sudarni. Ini bertanya Pak, karena saya adalah guru kelas. Saya sering mendapatkan siswa yang berkebutuhan khusus. Sedangkan di wilayah saya jauh dari sekolah yang khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana saya menghadapi anak tersebut dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Supredi. Saya ulangi Bapak Ibu, mic-nya tadi mati ya. Nah, dari pertanyaan Ibu terkait dengan pemenuhan belajar untuk siswa berkebutuhan khusus. Kalau dilihat mungkin agak beda Bapak Ibu ya untuk pemenuhan mereka. Kalau dibandingkan dengan siswa yang normal ya terkait dengan pemenuhan kebutuhan belajar, saya mau tahu dulu kebutuhan siswa berkebutuhan khusus ini dia termasuk apa? Maksudnya jenis cacatnya apa? Halo, Ibu? Bu, siapa tadi? Bu Sudarni ya? Bu Sudarni. Berkebutuhan khususnya dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Oh, tidak. Halo, Bu Sudarni. Kebutuhan khususnya itu dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Komunikasi dengan teman yang lain, Pak. Berkomunikasi. Yeah. Artinya Down syndrome atau bagaimana? Apa ya? Kalau misalnya menyampaikan sesuatu itu tidak jelas, Pak. Tapi kemudian kalau misalnya diberikan materi sulit untuk menangkap. Oh iya, berarti memang sebenarnya begini. Di kementerian, permintaan dari kementerian itu ada dibentuk biasa kalau misalnya ada yang berkebutuhan khusus seperti itu, ada tim yang dibentuk khusus untuk memberikan materi di kelas terkait dengan kebutuhan siswa itu. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan siswa yang artinya normal, ya mungkin dari segi pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu sudah bisa terapkan. Tapi mungkin untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini karena memang kebutuhannya makanya digolongkan siswa berkebutuhan khusus, ya mungkin perlakuannya agak berbeda Ibu. Kalau melihat di kuesioner yang ada di asesmen nasional itu ada pertanyaan, apakah dibentuk tim khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa ini? Nah, maksudnya siswa yang berkebutuhan khusus ini, ya. Jadi beda siswa yang berkebutuhan khusus, beda siswa yang kebutuhannya. Artinya siswa yang normal kebutuhannya berbeda dengan siswa yang berkebutuhan khusus ini. Jadi ada strategi tersendiri yang bisa Ibu lakukan terkait dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan dari siswa yang berkebutuhan khusus ini. Begitu Ibu. Mungkin Ibu mau sekali-kali lah berkunjung ke sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus itu mungkin Ibu bisa bertanyakan ya, bagaimana pemenuhan untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini. Karena kalau yang saya pahami selama ini artinya saya belum bisa menjawab secara pasti kebutuhan apa untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini apa yang harus diberikan. Karena kan pasti kebutuhan dia juga kan pasti berbeda Ibu. Jadi salah satu saran dari saya, boleh sekali-kali Ibu berkunjung ke sekolah yang berkebutuhan khusus ini, ya, supaya Bapak Ibu sudah bisa menanyakan bagaimana cara perlakuan untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini. Jadi kalau yang konteks yang saya pahami, yang saya berikan di sini adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan untuk siswa yang biasa ini. Artinya dia non kebutuhan khusus, Bapak Ibu. Nah, seperti Ibu ya.
Jadi sekedar saran Mbak Ibu dari saya ya, sekali-kalilah berkunjung ke sekolah yang berkebutuhan khusus. Di situ mungkin Ibu bisa berdiskusi dengan teman-teman guru yang menangani siswa yang berkebutuhan khusus ini. Seperti itu Ibu. Jadi saya mohon maaf, artinya saya belum bisa memberikan apa yang harus Ibu lakukan. Hanya sekedar saran yang saya berikan kepada Ibu. Sekali-kalilah berkunjung ke sekolah yang artinya memang khusus untuk menangani siswa seperti ini. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih jawabannya, Pak. Karena memang kan tidak ada, Ibu ya. Apalagi kalau siswa yang berkebutuhan khusus seperti itu, namanya berkebutuhan khusus, pasti ada perlakuan yang diberikan khusus juga. Nah, seperti itu. Oke. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kayaknya sudah tidak ada, dan waktu juga sudah kita lebih 15 menit. Jadi, ya, masih ada. Pak Sumardi, silakan Pak Sumardi. Silakan Pak Sumardi. Pak Sumardi. Langsung Pak Sumardi. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah kita bisa terapkan di kelas rendah pembelajaran diferensiasi ini? Karena saya lihat semuanya serba digital. Apalagi sekarang peraturan siswa dilarang membawa HP, apalagi di kelas rendah, misalnya kelas 1 sampai kelas 3. Terima kasih. Langsung saja Pak Sumardi, untuk pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya tuntutannya bukan tidak semuanya harus menggunakan teknologi, enggak. Dari segi proses, dari segi produk, dari segi konten itu bisa didesain tanpa menggunakan teknologi. Kalau Bapak menggunakan teknologi, lebih menarik lagi siswanya. Artinya lebih semangat lagi ketika mereka di kegiatan pembelajarannya kita desain dengan pemanfaatan teknologi. Artinya begini, siswanya apalagi di kelas rendah, kelas 1 sampai 3 itu pemanfaatan teknologinya untuk siswa kan masih kurang ya. Terkait dengan akses materi, artinya kita kan masih susah, artinya masih membutuhkan petunjuk ekstra ke mereka terkait dengan pemanfaatan teknologinya. Nah, di sini perannya guru, pemanfaatan teknologinya dalam proses pembelajaran itu yang harus dilakukan. Ya, jadi dengan memanfaatkan teknologi ini, maka dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini nantinya diharapkan siswa lebih tertarik untuk belajar. Tadi kan di awal saya sudah jelaskan bahwa tujuan dari proses belajar ini adalah bagaimana mereka mencintai dan menginginkan membentuk lingkungan belajarnya sendiri melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3 sangat-sangat memungkinkan untuk diterapkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sisa gurunya bagaimana cara mendesain kegiatan pembelajarannya. Jadi ada hal yang di sini Bapak Ibu untuk awal ya, untuk terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, jangan dipaksakan bahwa ketiga diferensiasi ini Bapak Ibu memasukkan dalam satu proses kegiatan pembelajaran. Pelan-pelan saja Bapak Ibu. Tidak usah dipaksakan ya. Kalau Bapak Ibu misalnya mau diferensiasinya di konten, tidak apa-apa. Maka dilakukan diferensiasi di konten. Kalau Bapak Ibu mau melakukan diferensiasi di proses, silakan. Di prosesnya saja kita lakukan diferensiasi. Atau mau diferensiasi di produk sebagai hasil bentuk tagihan ke siswa, tidak apa-apa, silakan. Tidak ada masalah. Nah, jadi sebagai tahap awal di kegiatan pembelajaran dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, jangan harus dipaksakan bahwa ketiga produk dari berdiferensiasi ini harus ada. Tidak apa-apa, satu saja dulu yang kita munculkan, tidak apa-apa. Apakah kontennya, apakah prosesnya, atau nanti di produknya. Jadi jangan dipaksakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk siswa kelas rendah, sangat-sangat memungkinkan untuk penerapan berdiferensiasi. Jangan lihat dari segi kata awal saya tadi, ada teknologi. Ya, jadi teknologinya bukan ke siswanya ya, penerapan, bukan siswanya yang menggunakan teknologinya, tetapi bagaimana kalau gurunya yang mengancing mereka, apakah nanti di proses atau di konten terkait dengan proses belajarnya. Nah, seperti itu Pak Sumardi. Jadi kalau terkait dengan untuk kelas rendah, apalagi di kelas tinggi itu sangat-sangat memungkinkan.
Terima kasih Pak masukannya. Oke. Bapak Ibu semuanya, nanti jika ada pertanyaan karena waktu kita sudah juga sudah masuki salat asar. Masih ada Bu Marsuni, enggak apa-apa? Masih Ya, ada Pak Supradi ya? Ya, masih ada Bu satu. Marsuni, Boleh. silakan Bu. Oke. Silakan Bu Marsuni. Silakan Bu, sudah saya aktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Pak saya terlewat di penjelasan tak itu sedikit tentang bagaimana misalnya di kelas saya itu misalnya saya menyampaikan materi sekarang kan tentang jenis tensis bahasa Inggris ya. Nah, tensis, tensis present continuous. Itu sebagian seperti tadi ada siswa saya yang sudah mengerti materinya, sementara ada siswa saya juga yang belum mengerti materinya. Ketika saya berikan latihan, ternyata dia belum bisa menjawab, sementara ada juga yang sangat cepat menjawab. Nah, bagaimana kira-kira jalan keluarnya itu Pak? Apakah saya mesti menerangkan ulang? Nanti takutnya anak-anak tadi mengatakan, mengerti maka saya itu Bu. Nah, terus yang sudah mengerti tadi saya bagaimanakan Mi? Ya, betul. Mohon pencerahannya. Kasih Pak sebelumnya. Nah, inilah contoh tadi. Artinya kalau Ibu mau menerapkan prinsip berdiferensiasi dalam kegiatan pembelajaran Ibu, maka siswa yang artinya begini, siswa yang sudah paham tensis, maka kita coba latih mereka dalam bentuk membuat percakapan, membuat dialog. Mereka akan berinteraksi secara langsung. Nah, siswa yang tidak memahami secara langsung, memahami terkait dengan materi ini, maka kita ajak mereka, kita bimbing mereka lebih khusus lagi. Jadi kita kelompokkan, makanya tadi diferensiasi di sini bukan dalam artian bahwa kita kelompokkan siswa yang pintar dengan pintar, siswa yang kurang dengan kurang, tidak seperti itu. Tetapi perlakuan yang kita berikan ke mereka itu beda. Tapi tujuan pembelajaran yang kita inginkan sama. Nah, seperti itu. Jadi mungkin siswa yang kurang ini kita berikan bimbingan secara langsung. Bagaimana menyusun kalimat dengan menggunakan tensis ini. Nah, sedangkan siswa yang sudah pintar, kita berikan tantangan. Kita beri tantangan mereka menyusun dialog. Menyusun dialog dengan menggunakan prinsip tensis itu tadi. Kemudian coba nanti setelah ini, kita ajak mereka mendemonstrasikan apa yang mereka telah buat di depan kelas. Nah, jadi setelah ada kegiatan demonstrasi seperti ini, dia akan merasa bahwa kepemilikan terkait dengan ilmu yang mereka miliki itu sudah ada. Pemahaman mereka terkait dengan ilmu yang mereka dapatkan itu sudah ada. Nah, siswa yang kurang ini tadi, nah inilah yang kita bimbing secara langsung. Nah, makanya di berdiferensiasi tadi itu, Ibu, bukan kita berpikiran bahwa kita harus memberikan pelayanan ke semua siswa. Ya? Contoh tadi yang saya lakukan, siswa yang dengan kinestetik, dia melakukan pembuktian sendiri dengan menggunakan alat peraga yang disediakan. Maka kalau dikaitkan dengan materi Ibu, maka coba dia lebih ke bagaimana penerapan dari mereka dapat membuat itu tadi, membuat percakapan atau begini. Ibu sediakan video, ya. Ibu sediakan video percakapan terkait atau misalnya film lah, ada diskusi terkait di dalamnya. Kita berikan ke siswa kita, ajak mereka mengidentifikasi yang mana penggunaan tensis ini, tensis yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Nah, akan lebih seru Ibu tuh. Nah, karena kita perlakuan yang berbeda. Itu tadi maksudnya. Jadi berdiferensiasi di sini. Apakah terkait nanti dengan diferensiasi kontennya, atau terkait dengan diferensiasi prosesnya, atau lebih lagi ke diferensiasi produknya. Jadi mereka diberikan pilihan. Kamu nanti kalau saya berikan tagihan, mau menyajikannya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk percakapan? Apakah dalam bentuk penjelasan? Kemudian upload nanti hasilnya di mana? Lebih dekatnya ke siswa kan sekarang media sosial itu kan sudah banyak digunakan oleh siswa. Nah sekarang kita memanfaatkan itu Ibu. Apakah nanti dia di Facebook, mau diupload di Facebook, mau diupload di Instagramnya, mau diupload di TikToknya. TikTok kan lebih marak sekarang ke siswa. Jadi kita manfaatkan itu. Nah, jadi siswa yang kurang ini tadi itu yang akan kita berikan bimbingan secara langsung, ya. Nah, jadi bagaimana? Agak lebih menarik lagi ke siswanya. Artinya Ibu berpikiran apa yang harus diberikan ke siswa ini supaya ketika dia sudah pahami, kan dia paham ya. Nah, sekarang bagaimana penerapan dari tensis itu?
Ya, jadi Bapak Ibu pancing apakah dia buat dialog, apakah Ibu putarkan dalam bentuk video, cari film ya, kemudian suruh identifikasi. Identifikasi tensis, penggunaan tensisnya gimana? Nah, seperti itu. Atau dia catat. Nah, seperti itu, Iya. Ibu. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, Bapak Ibu mungkin kita sampai di sini dulu. Nanti jika ada pertanyaan nanti disampaikan langsung ke Pak Supriyadi atau kita angkat di grup karena waktu kita sudah salat asar. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama atas nama PGRI menyampaikan terima kasih kepada Pak Supriyadi yang telah memberikan ilmunya kepada kita dan sangat menarik apa yang disampaikan Bapak Ibu. Dan ke depan memang kita harus mengetahui dulu karakteristik dari peserta didik kita sebelum kita mulai pembelajaran. Nanti juga namanya ada asesmen juga Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah 4 hari meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita. Insya Allah, kalau saya melihat webinar kita setiap harinya di atas rata-rata di atas 80 orang. Tapi saya lihat yang mengisi daftar hadir hampir 120. Ada 120, 110. Setiap hari lebih 100 yang ikut isi daftar hadir. Tapi tidak apa-apa. Yang pasti itulah persembahan PGRI kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita sukseskan dan kita tunggu di hari Ahad Bapak Ibu. Kita semua akan jalan santai di hari Ahad. Meramaikan hari ulang tahun kita, hari guru dan hari ulang tahun PGRI Bapak Ibu. Semoga kita bisa jumpa nanti di di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan berharap Bapak Ibu, saya menilai dari hari pertama sampai di hari keempat sudah banyak sekali peningkatan Bapak Ibu. Peningkatan yang saya maksud di hari pertama itu kita masih sangat ribut sekali. Di hari kedua ada perkembangan sudah mulai bagus, hari ketiga ke hari 4. Dan ini memang karena mungkin di hari pertama itu belum terbiasa menggunakan Microsoft Teams. Ya, ke depan kita mau lagi menggunakan Microsoft Teams dalam hal-hal yang lain Bapak Ibu. Saya lihat yang belum ganti background-nya masih banyak. Nanti kita akan melihat bagaimana supaya background itu lebih mempercantik penampilan dari Bapak Ibu semuanya. Dan kita berharap grup PGRI Sidrap itu menjadi wadah kita Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan disampaikan di situ terkait dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nanti kami dari PGRI menyiapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau materi apa? Bapak Ibu mau belajar terkait dengan apa? Insya Allah kami akan fasilitasi mencari narasumber-narasumber yang bisa kita gunakan nanti Bapak Ibu dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu semuanya grup, manfaatkan grup. Bagi yang belum bergabung di grup, silakan bergabung Bapak Ibu dan menyampaikan di situ apa kebutuhannya ke depan terkait dengan proses pembelajaran. Mungkin yang tidak berbau digital juga bisa, yang ada digitalnya juga bisa Bapak Ibu. Kalau terkait dengan pemanfaatan Microsoft 365, saya siap fasilitasi tanpa mengundang orang lain Bapak Ibu. Itu. Jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Nah, kesempatan selanjutnya mari kita foto bersama Bapak Ibu. Kita foto bersama lagi di hari terakhir Bapak Ibu semuanya. Oke, saya cek dulu Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu semuanya, pasang kamera semuanya. Saya lihat ini juga dari rata-rata juga peserta saya lihat jauh-jauh semua Bapak Ibu ya. Ada Pak Supriyadi dari Belawai, saya lihat dari Dua Pitu, ada dari ini Bu Fatma dari Batu selalu standby setiap hari. Jadi orang-orang yang saya biasa kenal mukanya dan namanya nanti akan juga dicocokkan dengan daftar hadir. Kalau Ibu Fatma itu saya lihat standby, saya lihat bersama dengan teman-temannya. Foto itu juga sebagai bukti tanda hadir Bapak Ibu. Ada juga Ibu Sulis ini, Ibu Rosdiana. Cukup banyak Bapak Ibu. Insya Allah sertifikat nanti akan kami kirim ke email masing-masing Bapak Ibu. Oke, kita
stand by dulu Bapak Ibu. Kita satu pasang kamera, 1, 2, 3 Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Saya save dulu Bapak Ibu. Pak Supradi mungkin bisa share screen-nya dihentikan dulu Pak. Oh iya. Oke. Oke, sudah. Oke, kita masuk lagi ke inilah Pak Ibu. Ini saya suka sekali ini. Wah, wow, buat paling tinggi depan. Oke, ayo Bapak Ibu yang belum saya supaya Bapak Ibu lihat semua layarnya. Oh, sorry. Oke Bapak Ibu. Nah, lihat semua. Wah, Pak Safar dengan topinya yang begitu mantap. Oke Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Saya simpan dulu Bapak Ibu. Satu kali lagi. Pokoknya berkali-kali Bapak Ibu, hari terakhir. Oke, pindah. Saya cari pemandangan yang belum pernah kita gunakan Bapak Ibu. Ini sudah juga ini. Lihat orang di situ, enggak bagus kan kita. Oke. Ini kurang sih Bapak Ibu. Hanya berapa orang. Itu masih ada kursi kosong. HP itu di sudut. Oke. Senyum semua, senyum. 1, 2, 3. Oke. Senyum semua. Mantap. Saya simpan dulu Bapak Ibu. Oke. Ganti kursi lagi. Saya pakai kursi yang ini sih bagus kayaknya. Oh, ini bagus. Menyebar. Oke. Wah, datang ini pasukannya SMP di depan ini. 1, 2, 3. Oke, sekira cukup Bapak Ibu ya? Atau masih mau? Nanti full memori tak. Oh, ini kayak. Ay. Gampang. Oh, ini bagus ini. Oke ini. Oke, tambah lagi. Jangan bergerak supaya fotonya, videonya apa? Itu yang di belakang. Oke, jangan bergerak. Yang penting senyumnya tetap terbuka. 1, 2, 3. Penuh memori. Yang lain bisa juga ambil foto Bapak Ibu. Siapa yang beruntung nanti akan siapa saja. Ini kursi hanya beberapa orang sih Pak Ibu. Nah, siapa yang akan duduk bersama dengan saya? Sedikit saja ini kayak. Cuman 5 orang. Capu mana nih? Telu nih aja. Oh, ini tak. Ini bagus sih. Yang terakhir. Agak terang ini. Agak terang ini Pak Ibu. Nama berempat ji. Ini. Ini yang bagus. Bau, pelangi. Masih ada kursi kosong. Pelangi banyak warnanya. Jangan bergerak dulu Pak Sapar. Pak Sapar diam di tempat. Oke.
1, 2, 3. Urun nak. Bahaya ngutip cepat apa tuh? Oke. Penuh Kita gini cukup meri. Bapak Ibu ya, sudah banyak dokumentasi kita. Insya Allah Oke. hari Minggu kita foto bersama lagi di jalan. Jalan Terima kasih. santai. Mohon maaf jika selama 4 hari ini ada beberapa yang tidak berkenan Bapak Ibu. Mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu. Oh sorry, rekamannya nanti sudah saya kumpulkan 4 Bapak Ibu, 4 series ini. Nanti linknya saya akan berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa karena akan simpan di YouTube-nya PGRI Bapak Ibu.